Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya, apa kabar hari ini? Baik, perkenalkan nama saya Perkumpulan Siregar MPD dari SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu, saya di sini menyelesaikan pelatihan mandiri saya di PMM Kemendikbudristek, yang mana saya akan melakukan aksi nyata saya yang berjudul Raport Pendidikan sebagai Sumber Data Perencanaan. Nah, raport pendidikan sebagai sumber data perencanaan ini perlu untuk siapa? Untuk sekolah, untuk kita sebagai pendidik, dan untuk semuanya. Baik, silahkan disimak baik-baik ya Bapak Ibu semuanya. Nah, refleksi apa saja yang kita ambil? Refleksi bersama rekan guru yang pertama. Nah, refleksi bersama rekan guru tentang profil pendidikan adalah langkah yang sangat penting dalam mengembangkan sistem pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Berikutnya adalah persiapan awal. Persiapan awal yang pertama yang kita maksud adalah tentukan tujuan refleksi bersama ini. Apakah Anda ingin mengevaluasi kurikulum, metode pengajaran, atau masalah tertentu dalam profil pendidikan? Yang kedua adalah ajak rekan guru yang relevan untuk berpartisipasi dalam refleksi ini. Dan yang ketiga adalah tentukan waktu dan tempat yang cocok untuk pertemuan ini, baik itu dalam bentuk rapat fisik ataupun virtual melalui video konferensi. Nah, banyak cara kita untuk bertemu dan menyampaikannya untuk persiapan kita. Nah, berikutnya barulah kita kumpulkan data. Pengumpulan data yang dimaksud adalah kumpulkan data dan informasi terkait profil pendidikan yang ingin Anda evaluasi. Ini bisa berupa data hasil belajar siswa, hasil ujian, masukan dari siswa dan orang tua, atau dokumen kurikulum. Nah, di sini saya tampilkan profil pendidikan SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan pada tahun 2023 yang lalu. Nah, di profil ini laporan raport pendidikan SD Islam Terpadu Nurul Ilmi Padang Sidimpuan pada tahun 2023. Silakan dilihat Bapak Ibu. Nah, di sini catatannya peringkat atas untuk kelompok 1 sampai 20%, peringkat menengah atas untuk kelompok 21 sampai 40%, kelompok menengah peringkat menengah untuk kelompok 41 sampai 60%. Meningkat menengah bawah untuk kelompok 61 sampai 80% dan peringkat bawah untuk kelompok 81 sampai 100%. Nah, yang pertama di sini yang saya bahas adalah kemampuan literasi, numerasi, dan yang lain-lainnya. Di mana capaian di SDIT Nurul Ilmi adalah baik dengan kemampuan literasi persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi. Nah, di sini capaiannya adalah baik 100% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Skor raport 2023 adalah 100. Definisi capaian sebagian besar peserta didik telah mencapai batas pengetahuan minimum untuk literasi membaca. Perubahan skor dari tahun yang sebelumnya, tahun 2022, tidak berubah, tetap 100. Dan peringkat di kabupaten atau kota adalah peringkat atas. Seperti yang saya sampaikan tadi, intervalnya adalah 1-20%. Dari peringkat secara nasional, kita juga SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan menjadi peringkat atas 1-20%. Sumber datanya asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, berikutnya indikator yang kedua adalah proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum. Kita capaiannya di atas, yaitu 20%. Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap refleksi terhadap isi teks. Nah, nilainya capaiannya turun dari yang tahun lalu 39,99%. Skor kita adalah 33,33% dan capaiannya adalah kita peringkat nasional dan juga peringkat kota Padang Sidimpuan. Nah, sekarang kita refleksi.
refleksi yang pertama, apa yang bisa dapat kita ambil dari hasil rapot yang tadi, yang sudah saya paparkan tadi? Yang pertama, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang baik? Kondisi atau fakta apa saja yang ibu dan bapak temukan di satuan pendidikan berkaitan capaian ini? Nah, kita bahas indikator layanan yang memperoleh capaian yang baik adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, pelatihan lainnya, kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, iklim kebinekaan, iklim instruktivitas, partisipasi, warga sekolah, indeks penggunaan platform SDS, sumber daya sekolah, ketetapan waktu dan kelengkapan pelaporan, program dan kebijakan sekolah. Hal ini sesuai dengan temuan di suatu pendidikan. Nah, dengan aktifnya kita di PMM ini juga sudah bisa indikator untuk mencapai daripada nilai rapot mutu pendidikan di satuan pendidikan kita. Berikutnya, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang sedang? Kalau yang sedang, yang bagaimana? Kondisi atau fakta apa saja yang ibu dan bapak temukan di satuan pendidikan? Kalau dia indikator layanan pendidikan yang memperoleh capaian sedang, berarti pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Kondisi atau fakta di lapangan yang sedang dilakukan oleh seluruh warga sekolah adalah meningkatkan pemanfaatan TIK sebagai salah satu pembiasaan yang dilakukan. Itu kalau kategori sedang. Nah, yang ketiga adalah hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dilihat. Nah, karena tadi paparannya di Nurul Ilmi ada yang baik, tinggi, dan sedang. Makanya di situ saya bahas. Nah, hal baik apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan di sini adalah hal baik yang telah dilakukan satuan pendidikan SDIT Nurul Ilmi Panak Sinimpuan berdasarkan laporan dari pendidikan rapot yang telah dilihat adalah merefleksikan dan membenahi apa yang harus diperbaiki. Nah, di situ tercatat tadi apa-apa titik-titik yang diperbaiki, maka kita akan refleksikan semuanya bersama ustadz dan ustazah, bersama guru-guru semuanya. Maka disitulah kita dapat memperbaiki hal yang buruk, hal yang sedang kemarin agar kita tingkatkan dan kita naikkan. Nah, berikutnya, bagaimana rapot pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Nah, rapot pendidikan adalah alat penting yang membantu kita untuk memahami kondisi satuan pendidikan. Dari rapot tersebut, maka satuan pendidikan dapat memperbaiki kinerja yang belum maksimal. Bukan mengevaluasi diri kita, tetapi kita semua yang ada di satuan pendidikan ini sama-sama terevaluasi dengan ini. Artinya untuk kedepannya kita akan memenuhi kriteria-kriteria kinerja di platform Merdeka atau di satuan pendidikan kita untuk mencapai nilai yang belum memperbaiki kinerja yang belum maksimal sebelumnya. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rapot pendidikan kita di satuan pendidikan kita masing-masing dapat kita refleksikan dengan baik, agar kita dapat susun, agar kita dapat maksimalkan semuanya dengan baik. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita lebih perbaiki dan pertahankan. Demikian saja, tingkatkan terus pelatihan guru dan pelatihan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar di PMM Kemendikbud Ristek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.